Kawan petani, selamat siang. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Di sini saya mau bilang sesuatu yang menurut saya memang perlu kita perhatikan ya. Ada sedikit teori lah, bisa dibilang teori lah mengenai perkembangan sawit kita ya kan. Misalnya kita bisa merawatnya dengan bagus, saya yakin hasilnya pun akan semakin bagus untuk kedepannya. Nah, dan di sini saya untuk mengatakan saran atau teori yang saya katakan ini hanya berlaku untuk para petani sawit yang punya lahan miring gitu kan, ada tanahnya sedikit kemiringan, bukan horizontal secara merata, bukan. Kalau bisa dikatakan ya tanahnya ada bukit-bukit lah, seperti itu kawan-kawan, bukit-bukit. Ini kalau lahan saya ini ke sana bukit semua nih, yang besar-besar juga sawit yang besar. Nah, ada juga bukit-bukitnya tuh. Di sini saya mau mengatakan sedikit arahannya kepada teman-teman. Menurut saya memang perlu kita perhatikan juga. Oke, sini kita tunjukkan. Untuk kelapa sawit yang sudah kita doros dari batangnya kan, jadi kita meletakkannya tuh seperti ini kawan-kawan, seperti ini nih. Mana tuh? Ini itu kan bukit bukit. Nah, terus seolah-olah kita tuh menahan sesuatu gitu loh, menahan sesuatu. Contohnya kan kalau air hujan datang, si air pasti tertahan di sini nih, di area ini pasti tertahan gitu kan. Dia tidak langsung lewat gitu, dia masuk dulu ke dalam tanah, meresap ke dalam tanah. Alhasil si sawit mendapatkan air lebih banyak dan bisa memproduksi buahnya lebih baik lagi. Berbeda dengan pelepah yang kalau sudah diambil dari pohonnya ini kan, kita meletakkannya seperti ini nih, bukit di sana terus lurus ke sini nih kawan-kawan. Kalau air hujan datang nih, kalau air hujan datang, dia itu nggak bisa menahan gitu kan. Kalau air hujan deras, airnya udah pasti lewat, karena kan rata-rata tanah untuk sawit sekarang dia itu kan udah keras, jadi penyerapannya itu butuh beberapa waktu. Lagi di tanah miring kan, air datang hujan deras udah pasti lewat ngalir, karena nggak ada yang tahan. Apalagi nggak ada rumput-rumput seperti ini nih kawan. Seharusnya memang kita butuh rumput-rumput pendek seperti ini. Untuk apa bang? Untuk kalau datang hujan mencegah air mengalir langsung, dia bisa menghambat sedikit untuk masuk dia ke dalam tanah. Alhasil sawit kita dapat air lebih banyak. Dan juga kalau ada tumbuh-tumbuhan kecil seperti ini kan, memang betul dibutuhkan juga. Kenapa? Contohnya matahari panas, udah pasti air nguap nih. Misal nih, kalau nggak ada ini, tengok nih, udah langsung gersang. Berbeda dengan ini, masih ada sedikit hitam, artinya airnya masih ada. Kita perlu yang seperti ini kawan. Tapi kembali lagi ke pelepah yang ini adalah saran yang memang betul-betul harus diperhatikan kan kawan. Tapi untuk lahan sawitnya yang punya kemeringan lah, kalau air turun nggak ada yang nahan, otomatis air lewat meresap ke dalam tanah, ada tapi sedikit. Hasilnya sawit kita dapat airnya sedikit nih. Ini memang masih sedikit ya, karena kan sawitnya juga masih kecil, jadi pelepahnya nggak pala banyak kali. Ini makanya banyak numpuk, karena hari itu ini makanya banyak kan numpuk. Hari itu memang ini masih kecil-kecil kali, nggak pala perlu kali lah aku pikir gitu kan. Dan juga masih banyak rumput hari itu nih. Sekarang memang udah agak bersih ini. Tapi kawan-kawan, kalau sawitku yang besar-besar di sana, ayo tengok nih. Ada lah, tapi
jauh. Nah, kita lihat ini. Ada nampak yang tinggi ya. Nah, seperti ini kawan-kawan. Ini juga nih. Mulai dari atas sini kan, hujan datang, otomatis tertahan, airnya masuk ke dalam tanah, otomatis sawit kita makin bagus ya, karena air makin banyak dapat. Menurut saya itu memang hal yang perlu diperhatikan ya. Seperti tetangga sawit saya juga tuh, dia sebagian nggak buat, sebagian dia buat juga sih, sama seperti ini, mempunyai kemiringan yang hampir sama lah ya. Dan juga untungnya kawan-kawan, kalau ada sawit kita yang tanahnya miring, itu kalau nggak ada ini nih, dia pasti, si air pasti membawa tanah mengalir tuh ke bawah. Mari kita bedakan, kita tengok ini yang tidak ada pelepas sawit ya, dia lurus ya kawan-kawan. Tanahnya yang di sini ngalir ke bawah, terbawa hujan. Alhasil akar sawit mulai terlihat, berarti dia nggak bisa ngisap air karena nggak ada lagi tanah, nggak ada tempat ngisap kan. Berbeda dengan yang ini nih, karena ada pelepas sawit, jadi tanahnya tertahan, airnya tertahan, akarnya berfungsi sebagai mana mestinya, hasilnya ya bagus juga lah. Saya yakin kalau kawan-kawan pun buat seperti yang saya lakukan, ini tanahnya pasti ringannya makin kurang lah, karena tanah yang dari sana tuh ngalir kan, yang namanya hujan kan pas ngalir tuh pasti ngalir, ada pelepah pasti tertahan, kemiringan di kebun kita tuh pasti berkurang. Nah, kawan-kawan pasti yakin deh, cobalah kawan-kawan, coba deh seperti yang saya lakukan nih. Jauh kali bedanya ini sama ini, sungguh jauhnya luar biasa. Nih ada pelepah, hampir datar kawan-kawan, hampir datar. Tanah yang di sini hampir datar, kemiringannya hanya sedikit sekali. Berbeda yang di sini kawan-kawan, tengok nih, gak ada pelepah, tengok lurus ke bawah, seperti ini kawan-kawan. Kalau yang di sini ya cuma segini, miringnya cuma sedikit. Oke, itu hanya sedikit teori himbauan untuk kawan-kawan petani sawit yang mempunyai lahan miring ya. Dan juga ini saya yakin kalau kawan-kawan lakukan ini pasti bisa memperbaiki hasil panennya, karena kan si air hujan itu kan penyerapannya ke tanah makin maksimal, karena ada pelepah menghambat air bertahan, masuk dalam tanah. Oke, kalau videonya bermanfaat silahkan like dan subscribe kawan-kawan. Sekian, terima kasih, see you next time. Oke.